Halo masyarakat, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan pemeriksaan awal untuk teman-teman di perawat khusus pasien baru poliklinik umum. Nah, setelah pemeriksaan dari perawat, tentu saja kita lanjut ke teman-teman dokter ya untuk pemeriksaan lanjutannya. Untuk datanya kita bisa lihat di rawat jalan. Nanti datanya muncul sesuai nama dokter. Pertama kita klik dulu nama pasien, nanti ada catatan yang muncul jika memang ada catatan yang diisi oleh teman-teman kita. Setelah itu, kita bisa klik pasiennya, pastikan namanya sesuai dan nomor rawatnya sesuai di atas. Klik kanan, data rekam medis, RM rawat jalan, awal medis, dan awal medis umum. Ini khusus untuk teman-teman dokter ya. Berarti keluhannya sesuaikan dengan data yang ada. Untuk mengganti ke kanan atau pindah tab, itu kita menggunakan tab khusus dengan inputan yang seperti ini ya. Lalu kita isi pemeriksaan fisiknya. Lalu penjelasan penyakitnya juga di sini, misalnya di kepala atau abdomen, misalnya abnormal gitu, sakit perut. Mungkin teman-teman kedokteran yang lebih paham untuk pengisiannya. Setelah itu status lokalis dijelaskan di sini, misalnya di bagian perut terasa sakit dan ke dada. Ini teman-teman tentu lebih paham ya. Pemeriksaan penunjang berarti butuh pemeriksaan darah. Diagnosis pasien berarti diisi dengan kata-kata lengkap oleh teman-teman dokter. Tata laksana apa saja, mungkin suntik, injek, obat, istirahat. Ini konsul atau rujuk. Kalau misalnya ini butuh konsul dengan dokter spesialis penyakit dalam, nanti disampaikan di sini hasil konsul dengan dokter bla 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 bla. Nah, seperti ini, lalu tekan simpan. Nah, memastikan datanya seperti sebelumnya, data pengkajian, klik di sini. Ini berarti artinya data kita sudah selesai. Jika butuh dicetak, bisa diklik merah laporan pengkajian medis. Tapi harusnya dengan ERM kita tidak perlu cetak lagi ya, teman-teman. Berarti untuk dokter ini asesmen awalnya. Berarti kita sudah periksa pasiennya. Berarti kita butuh untuk input resep. Untuk video selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana mengimpor resep untuk pasien. Tapi kalau pasiennya di IGD atau butuh observasi, berarti nanti jika setelah 15 menit atau 20 menit kita mengisinya di pemeriksaan ralan. Berarti kita isi pemeriksaannya, apa saja datanya disimpan. Berarti ini menjelaskan harusnya evaluasinya, berarti instruksinya sudah boleh pulang misalnya. Seperti ini. Nah, pastikan pemeriksaannya seperti ini, dan pastikan juga jamnya itu kita unchecklist, sesuaikan dengan ketika kita periksa, bukan ketika kita menginput. Sama dengan asesmen awal, juga sesuaikan jamnya dengan jam ketika kita periksa ya, bukan ketika kita menginput datanya. Oke, sudah selesai untuk asesmennya. Nanti kita lanjut untuk info resep. Terima kasih.